pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang koneksi audio. Tetapi yang jelas di sini kita akan ngebahas lingkupnya untuk seputar audio yang berkaitan dengan koneksi ke smartphone ataupun ke perangkat lain, teman. Dan ini merupakan salah satu jawaban dari beberapa yang sudah komentar di channel kita. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk mempermudah dari segi pembahasan ini agar dapat dimengerti oleh pencarian gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita buat pembahasannya adalah bagaimana caranya mengubah earphone ataupun headset analog seperti ini, headset dengan 3,5 mm ke port Type C seperti ini, ke port Type C. Karena saat ini memang perangkat-perangkat itu kebanyakan mereka memakai lubang Type C ini untuk berbagai macam hal. Artinya satu lubang ini bisa digunakan untuk banyak sekali tugas. Yang bisa buat ngecas, bisa buat transfer data, banyak ya, transfer data file, gambar, video, terus komunikasi secara langsung antara dua device, dan bahkan bisa juga buat audio itu. Nah, seperti itu. Dan ya kalau kalian lihat di sini di smartphone ya, nih ya, smartphone di sini aku udah ada contoh gitu ya, contoh ini smartphone dengan jack audio. Kalian lihat di sini audio analog ya, ini ya 3,5 mm. Terus di sini ada Type C. Sedangkan yang satunya di sini kalau kalian lihat ini cuman ada Type C doang ya. Ya benar. Jadi smartphone yang ini, ada smartphone yang memang dia sudah mulai ke arah Type C itu digunakan untuk berbagai macam hal. Ya, ini salah satunya. Seperti hanya di Chromebook. Kalau di Chromebook ini dia masih ada jack audionya ya, teman-teman, jack audio 3,5 mm. Dan di komputer juga dia juga ada ya, udah ada untuk 3,5 mm. Cuman di split ya, teman-teman ya, di split. Nah, seperti itu. Dan ya, ini seperti ini, teman-teman. Dan di sini nanti kita akan lebih banyak berinteraksi antara beberapa perangkat ini, teman-teman. Perangkat smartphone, perangkat Chromebook atau laptop ya, nah komputer. Nah, di mana di sini kita tujukan untuk beberapa perangkat ini untuk mempermudah teman-teman untuk memahami ini seperti itu. Dan sekarang kita kembali ke pembahasan sesuai di judul ya. Jadi bagaimana caranya mengubah earphone dengan jack audio 3,5 mm atau ini biasa disebut sebagai earphone analog ya. Oh ya, ini ada satu juga, ini dongle Bluetooth. Oke teman-teman, jadi bagaimana caranya mengubah earphone dengan jack audio 3,5 mm ke smartphone Type C ya. Kita bisa menggunakan ini dia. Jadi di sini ada jack audio dan di sini ke Type C seperti ini. Nah, tetapi jangan salah teman-teman. Untuk memilih itu tidak gampang. Ada banyak orang yang dia itu beli tetapi tidak bisa digunakan. Oke, di sini kita ada satu, ada dua. Nah, di sini ada dua ya, teman-teman. Ada dua. Di sini juga sama. Type C ke 3,5 mm. Dan di sini ini untuk harga yang harga sekitaran di bawah 10 ribuan. Dan ini di bawah 20.000, artinya antara 10.000 ke 20.000. Dan di sini kita akan langsung tunjukkan pada kalian kira-kira apakah ini berhasil atau enggak. Oke teman-teman, jadi di sini aku ubah untuk resolusinya. Dan oke, di sini kalau kalian lihat ini kita udah punya satu. Nah, ini, dan kalau kalian lihat ini juga sudah ada untuk jack audio 3,5 mm. Tetapi di sini kita akan pakai Type C untuk bisa nih kita gunakan untuk port audio ini. Seperti ini kita colokkan saja teman-teman, seperti ini ya. Kita colokkan seperti ini. Nah, ini biasanya ketika ini itu cuma satu kayak gini tuh dia udah HiFi ya, artinya dia bisa digunakan untuk mikrofon dan mic sekaligus ya, kayak earphone seperti ini. Dan biasanya tandanya adalah kalau ini itu bisa, itu dia akan bisa digunakan untuk rekam
Nah, misalnya seperti ini, rekam video. Maka ketika kita rekam video, dia akan langsung beralih ke eksternal. Sedangkan di sini tuh enggak, teman-teman. Ya, jadi dia enggak. Dan biasanya yang kedua adalah kalau misalnya ini berhasil, itu dia akan ada di sini nih. Jadi di voice recorder misalnya gini ya, dia akan langsung beralih ke eksternal. Nah, kalau dia tidak ada tulisan dia beralih ke eksternal, berarti dia tuh dus dus tuh kan, dia internal teman-teman. Jadi ketika kita buat seperti ini tuh, dia memang di sini, jadi bukan di sini nih. Nah, bukan di sini nih. Tuh. Ketika ini tak gini-gini kan ya, teman-teman. Nah, tuh. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini internal. Artinya apa? Artinya di sini dia tidak bisa, teman-teman. Dia tidak bisa kita gunakan untuk itu. Nah, sekarang kita ganti smartphone. Oh ya, BTW di sini, Bang, apakah tadi karena kebalik? Nah, ini kalau kalian lihat ini. Nah, ini kebalik, misalnya kebalik ya, tadi kayak gini misalnya kan. Kita coba. Type-C itu sebenarnya tidak didesain untuk hanya satu sisi, artinya dia bisa dibolak-balik, teman-teman. Type-C itu. Jadi tuh kalau kalian lihat di sini, ini enggak tuh kan. Sama, teman-teman, tuh. Sama aja. Type-C itu dia tidak didesain untuk hanya satu sisi aja, jadi dua sisi. Jadi kalau bolak-balik juga nggak masalah. Itu Type-C, teman-teman. Jadi bukan micro USB. Nah, sekarang kita ganti nih. Kita ganti ke sini nih. Kita ganti ke sini. Nah, jadi ke A16 5G ya ini, teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini, kita akan langsung aja coba secara langsung untuk audio ya, teman-teman. Karena ini biasanya standar, karena kalau misalnya kita tampilkan audio rekaman itu tetap aja ya, teman-teman ya. Itu tidak akan berpengaruh dan mah ribet. Jadi biasanya buat ngetes kayak gini nih. Tuh. Ini dia tetap memakai internal ya, teman-teman doh. Kalau kalian lihat di sini, kita gini kan ya. Internal, teman-teman. Jadi bukan di sini. Tuh kan? Bukan di sini. Ini harusnya ini kan mikrofon nih. Jadi nggak bisa, teman-teman. Jadi bukan gitu. Dan kalau kita gunakan untuk buka YouTube misalnya ya, di sini. Misalnya buka quick search ini ya, seperti ini. Quick search misalnya seperti ini ya, kita buka ini. Kita gedein suara tuh, kalau kalian lihat ini bukan simbol earphone ya seperti biasanya speaker headset tuh, ini nggak bisa. Nah, sekarang ini kalian udah tahu ya, ini dia gagal, dia nggak bisa, teman-teman. Jadi ini yang harganya di bawah 10.000. Sekarang di sini kita akan tunjukkan pada kalian ya secara langsung. Ini biar apa, teman-teman? Kenapa kok aku di sini mulai dari kayak gini gitu ya? Biar aku nanti tidak di ini ya, dicap ini menjelek-jelek atau enggak. Kita coba secara langsung, teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya nanti teman-teman semua kalau misalnya beli itu bisa beli yang tepat gitu ya. Jadi tidak nantinya malah wah ini penipuan dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu, biar enggak kayak gitu. Jadi kalian perlu paham hal ini gitu ya. Kita mulai dari awal nih kayak gini, teman-teman. Kita contohkan secara langsung ya. Dari yang harganya tadi, ada yang harganya di bawah 10.000. Nanti saya berikan tips buat kalian kalau beli di marketplace. Nah, ini tuh ada bisa buat ini juga. Jadi buat Type-C extension gitu ya, teman-teman. Jadi dia bisa buat langsung audio sama power kalau misalnya mau ngecas gitu ya. Ini kita colokkan seperti ini, udah ya, udah kecolok ya, teman-teman ya. Seperti ini, dan kita langsung aja kita coba di nah ini juga sama ya modelnya kayak ini, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ada nih. Kita model gini deh, kita coba. Nah, seperti ini udah nyolok ya, teman-teman. Dan kita coba untuk nyalakan ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kita balik guys, kita coba balik ya, kita balikkan. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak percaya ya. Nah, di sini tuh. Lalu kita coba untuk melakukan perekaman kayak tadi, teman-teman, di HP ini ya. Kita coba lakukan perekaman. Nah, nih, tuh kan, kalian bisa lihat itu.
Jadi ini perekaman memakai internal ya teman-teman ya. Jadi memakai internal teman-teman. Dan sekarang kita ganti ya, yang ada jack audionya gitu ya teman-teman. Jadi smartphone yang ada jack audionya. Oke. Nah seperti ini. Kita langsung saja ke sini ya. Kita discard dulu yang tadi. Kita mulai ya. Sekarang kita ketuk-ketukan. Tuh, dia di internal ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk video, nah seperti ini, dia tidak akan ngubah nih. Tuh, dia tidak ngubah ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu permasalahannya apa ini? Kenapa kok nggak bisa? Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada jack 3,5 mm. Nah, ini di sini ada converter ya. Jadi kayak mengconvert dari digital ke analog, teman-teman. Ya, ini ibaratkan itu analog ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana dari perangkat ini dia bisa mentransfer data audio yang berupa digital, itu dia sudah ada ya di sini ya. Jadi yang ada jack audio kayak gini, itu di sini tuh sudah ada yang namanya converter di dalamnya, itu converter digital ke analog, sehingga ketika kita colokkan ya, kita colokkan earphone atau headset yang dia itu memakai 3,5 mm kayak gini, itu dia bisa nyala teman-teman, dia bisa terhubung. Loh bang, kok itu yang dihasilkan dari tiap smartphone bisa berbeda-beda ya? Karena kualitas dari ininya teman-teman, chip yang ada di dalamnya sini gitu, yang ada di sini. Nah lalu bagaimana dengan yang dia itu tidak ada port jack audio 3,5 mm? Oke, kita langsung bahas nih teman-teman. Ini sudah mulai menuju ke inti ya. Jadi kalau yang tidak ada di situ, itu bisa ada beberapa hal ya teman-teman. Sebuah smartphone yang dia itu walaupun Type-C kayak gitu, dia bisa kita gunakan kayak gini yang biasa teman-teman, seperti ini. Nah jadi kan di sini kalau kalian lihat, ini sebenarnya kan interface-nya kan udah memadai ya. Ini Type-C dan ini ke analog. Tetapi kekurangan dari ini itu dia tidak ada chipnya, tidak ada chip untuk mengkonversi dari digital ke analog. Nah, sedangkan smartphone, tablet ataupun perangkat lainnya yang dia menggunakan Type-C ini, yang rencananya mau digunakan untuk berbagai macam hal ya teman-teman. Jadi satu port itu untuk berbagai macam kebutuhan kayak gitu. Tetapi di situ ada yang sudah include, sudah ada DAC-nya atau sudah ada digital to analog conversion-nya, seperti itu chipnya, seperti itu. Ada yang nggak ada gitu ya teman-teman, seperti itu. Makanya di beberapa smartphone tertentu ya, dan itu sangat sedikit sekali teman-teman. Jadi bukan tidak banyak ya. Artinya lebih banyak yang tidak ada kayak gininya teman-teman, tidak ada konverternya gitu ya, konverter audio. Artinya ketika smartphone itu sebenarnya sudah ini dihilangkan untuk analognya itu ya teman-teman ya, port analognya kayak gini. Seharusnya di situ sudah dipersiapkan ya teman-teman, seperti itu. Tapi di sini enggak gitu ya, tidak. Jadi biasanya ada smartphone yang dia itu flagship ataupun yang lebih premium, itu mungkin bisa karena kita belum pernah untuk itu ya secara langsung. Tetapi di situ kita mencoba untuk membaca-baca literatur, itu ada yang bilang itu ada yang bisa gitu ya. Jadi pakai kayak gini ya. Kita coba lihat yang komen gitu ya, komen ketika orang itu bilang, wah itu nggak bisa, wah penipuan kayak gitu ya. Ini nggak bisa, nggak working ya, nggak working katanya nggak bisa digunakan di smartphone-nya gitu ya. Terus ada yang bilang oke, terima kasih, working well. Nah seperti itu teman-teman, artinya itu. Nah itu sinyal bahwa ada beberapa smartphone yang dia itu bisa, jadi sudah tertanam di situ ya, digital to
analog ya, walaupun di situ memakai jalur Type C gitu ya teman-teman, seperti itu. Bahkan kalau kalian lihat di sini, ini kan Chromebook ya teman-teman. Jadi Chromebook ini dia punya port Type C. Nah di sini kita sudah memakai yang ini ya, port Type C. Chromebook ini bisa digunakan untuk transfer data ataupun juga dia bisa buat isi daya teman-teman. Nah itu ya kelebihannya di isi daya itu ya teman-teman. Nah ketika kita coba buka pakai ini teman-teman, kan harusnya kan dia detect ya di sini ya, kalau misalnya dia di Chromebook ya, dia itu akan detect di sini kalau misalnya ada perangkat untuk audio input dan output ya teman-teman, seperti itu. Nah kita coba ini masih pakai perangkat yang sama, yang ini kita clearkan sekalian di sini teman-teman. Nah seperti ini kita akan coba untuk ini kan ada port Type C ya di sini teman-teman. Kalian lihat di sini ini ada port Type C dan kita colokkan secara langsung ya. Oke. Nah kalian lihat di sini ini tidak ada reaksi sama sekali teman-teman. Artinya apa? Artinya memang di sini dia tidak tertanam untuk itu ya. Jadi ini untuk Type C-nya tidak memungkinkan untuk konversi antara audio digital ke analog gitu ya teman-teman. Nah maka dari itu dia butuh yang namanya chip konversi itu teman-teman. Makanya adapter yang dia bisa mengkonversikan dari digital ke analog itu tadi, sehingga nantinya ya dia bisa saling berkomunikasi dari si perangkat output ini ke perangkat ini ya, perangkat komputer kita atau perangkat komputer atau smartphone kita ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah itu di lock dulu ya teman-teman. Jadi itu. Nah maka dari itu di sini kita langsung tujukan ke ini dia teman-teman. Jadi ini adalah salah satu yang kita cari di marketplace yang memiliki harga yang cukup rendah dibandingkan beberapa yang lainnya gitu ya teman-teman. Dan dia sudah terdapat chip di dalamnya gitu ya teman-teman. Terdapat chip DAC-nya. Nah, DAC digital to analog conversion ya. Digital to analog conversion. Di sini memang tidak tera ya, tidak dituliskan itu. Nah, tetapi di marketplace-nya itu dituliskan ini tuh udah support DAC. Bentar kita akan coba lihat kan di sini. Ini ada kartu garansinya ya dari Oleg. Ada banyak sebenarnya, tidak hanya ini teman-teman. Tapi yang jelas kuncinya adalah DAC, digital to analog audio conversion. Nah kalau kalian cari di marketplace, kalian bisa ketikkan aja DAC Type C seperti itu teman-teman. Nah ini sebenarnya udah jawaban ya. Kalau kalian mau berhenti di sini ya sudah, kalian bisa langsung cari aja di situ untuk converter DAC Type C gitu ya teman-teman, dan itu nanti akan keluar produk semacam ini gitu ya, seperti itu teman-teman. Artinya ketika kalian menggunakan ini nanti akan bisa, kita akan langsung tunjukkan ya kepada kalian untuk hasilnya. Nah ini dia tuh di sini ya, ini dijelaskan bahwa di sini fungsi dari DAC itu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog teman-teman, sehingga perangkat yang menggunakan sinyal analog, nah seperti speaker ataupun headphone atau earphone seperti ini teman-teman, yang ini dapat menerima atau memproses informasi dari ini ya, smartphone ataupun dari laptop kayak gitu teman-teman. Oke, kita tunjukkan secara langsung ya untuk hasilnya. Di sini kita ini yang dua ini kita memang sengaja beli. Jadi untuk sebagai contoh buat teman-teman semuanya, bahwa hati-hati ketika kalian itu mau membeli ini, pastikan perangkat kalian ya. Kalau misalnya di sini perangkat kalian memang premium dan memang di situ sudah support untuk DAC, untuk Type C-nya, kalau hanya ada Type C-nya, kalian bisa beli yang mana saja gitu ya teman-teman ya. Karena ini cuman untuk meneruskan saja gitu ya, dia meneruskan saja dari
port ini ke jack seperti ini. Nah, dia hanya meneruskan saja, jadi tidak ada konversi sama sekali di sini ya. Dia konversinya sudah ada di sininya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan di sini karena ini A16 5G ini ya, ini salah satu contohnya. Ini dia tidak ada itu ya teman-teman, dan dia hanya ada Type C doang kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kayaknya ya lucu juga sih kalau di sini itu untuk lubang 3,5 mm-nya itu dihilangkan dan hanya Type C saja, tetapi dia tidak memiliki fitur tersebut gitu loh. Jadi ini kayak Type C biasa, kayak ada yang ganjel loh kok kayak gini gitu. Memangkas sih memangkas, tetapi kok ini kok memangkasnya kayak gini gitu loh. Aku nggak tahu ya apakah ini karena ada IP rating juga yang menyebabkan, mungkin itu untuk menghambat adanya debu masuk atau gimana gitu ya. Nah, di sini kita butuh ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang all like itu tadi seperti ini. Ini ada tombol, ada logonya O. Dan di sini braided ya, dan aku pilih yang ukurannya kecil seperti ini. Oke, dan ini kelihatan premium ya, tapi agak murah. Dan untuk Type C-nya di sini kalau kalian lihat ini berbeda ya, teman-teman. Ini benar-benar sampai di sini bisa dibolak-balik, jadi berbeda banget sama ini ya. Tuh, ini ada kayak gininya. Tuh di sini. Nah, ini benar-benar kayak gini. Di sini nih teman-teman. Jadi biasanya ya chipnya ada di sini nih, di sekitaran sini ya, di dekat Type C. Oke, lalu di sini kita akan langsung aja cobain teman-teman. Pertama di sini A16 5G kita akan coba langsung. Di sini udah tak hubungkan dan kita akan langsung ini kita colokkan. Nah, ini sudah kita colokkan, dia langsung merespon teman-teman. Di sini ya, Gemini adalah asisten AI. Nah, ini langsung ya teman-teman. Tuh kalian lihat itu langsung aktif loh Gemininya. Dan ketika kita melakukan rekam video ya, misalnya seperti ini, kita rekam nih. Tuh, dia langsung keluar gini ya. Kalian bisa lihat di situ. Jadi di sini selain dia itu bisa output ya, ini DAC ini dia juga bisa untuk input ya teman-teman. Artinya kalian bisa menggunakan mikrofon yang ada di earphone kalian itu untuk transfer data ke sini nih. Jadi transfer ke sini nih, seperti itu. Jadi itulah fungsi dari DAC-nya itu tadi, teman-teman. Digital to audio, digital to analog conversion. Dan di sini ketika kita gunakan untuk merekam ya, teman-teman. Kita gunakan untuk merekam. Nah, di sini langsung nih external will be. Ini ya, aku ketuk-ketuk. Ini nggak respon. Karena di sini sekarang kebalik nih, di sini nih. Kita akan coba ketuk-ketuk di sini. Tuh kalian lihat perbedaannya ya. Jadi ini udah working well. Nah, sekarang kita akan, ini kan di Type C doang ya. Kita akan cobain langsung nih di ponsel yang ini. Jadi untuk memberikan pemahaman buat teman-teman. Jadi di sini untuk Type C walaupun di sini sudah ada analog, dia juga bisa teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kita akan discard ya. Kita discard dulu. Tadi udah ada respon nih, teman-teman. Kita buat ini dulu ya. Kita buat video dulu ya. Ini ada ini ya, teman-teman ya. Jadi smartphone yang dia ada sudah ada analognya nih, seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan gunakan ini. Tuh. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan langsung pakai ini ya, teman-teman. External mic. Cuman tadi memang di kameranya ya, di kameranya dia tadi itu tidak merespon. Biasanya ada tulisannya teman-teman ya di sini. Nah, ini dia masih pakai internal nih teman-teman. Kita akan coba cek ya. Oke, ini dari eksternal. Kita coba ngomong dari sini. Tes. Ini dari earphone. Dan ini dari internal. Kita cabut dulu teman-teman. Nah, kita coba untuk dengarkan dulu dengan seksama. Oke, ini dari eksternal. Tes. Ini dari earphone.
Oke, ternyata masuk teman-teman. Jadi walaupun dia tidak ada tulisan itu tadi, tapi ini ternyata masuk ya teman-teman. Jadi yang kedengaran jelas tadi itu dari earphone. Oke, berarti tidak masalah ya teman-teman. Artinya di sini tidak menimbulkan satu kesimpulan baru, enggak. Artinya tetap sama. Ini ketika ketuk ya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Artinya di sini ini udah berhasil. Jadi walaupun di sini ada analog kayak gini teman-teman, itu tetap aja ini Type C tetap Type C kayak gitu. Jadi sama. Nah, yang jadi perbedaan tadi teman-teman, yang jadi perbedaan adalah itu tadi. Jadi ada smartphone yang memang mungkin yang lebih mahal ya, itu sudah include di situ sehingga satu port itu sudah bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat, berbagai macam kegunaan seperti itu. Termasuk itu tadi ya, untuk mengkonversi langsung ke sini kayak gini. Dan itu sangat jarang sekali. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya kita udah dapat kesimpulan ya ke DAC ini teman-teman. Dan sekarang di sini kita tambahkan ke Chromebook ya. Ke Chromebook. Di sini kita langsung colokkan. Nah, ini udah tak colokkan ya. Dan kalau kalian lihat di sini, walaupun ini belum tak kasih earphone, tapi ini udah kedeteksi nih, teman-teman. Artinya di sini perangkat ini sudah siap nih, tinggal kita taruh di sini. sorry. Tinggal kita taruh di sini. Nah, ini dia. Dan kita sudah bisa gunakan Type C. Ya, kita gunakan Type C ke sini. Audio output ya. Ini bisa berupa earphone, headphone ataupun ke speaker lainnya yang dia memakai jack 3,5 mm kayak gitu. Artinya yang masih analog. Dan di sini kita lihat kan, di sini kita coba pakai recorder yang ada di sini. Ada nggak ya? Recorder ini aja deh ya, LumaFusion. Kita akan coba gunakan LumaFusion ya. Oh ya, di sini sebenarnya aku udah mulai riset ya, tapi ini masih dalam penjajahan dulu ya teman-teman. Jadi kita masih uji coba dulu apakah ini nanti stabil atau enggak gitu ya. Dan mungkin nanti ini bocoran dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku udah beli LumaFusion, dimana ini nanti kita akan bisa jadikan sebagai pembahasan yang ada di Rahman Cyber Channel. Oke, kita cancel. Nah, di sini kita kan coba buat project baru ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk perekaman saja di sini, karena ini aku nggak ada recordernya ya di sini. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini kita plus. Nah, kita udah buat baru, dan di sini kita akan langsung plus ya. Di sini kita akan kasih voice over. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini dia sudah ada nih. Dan kita akan coba pakai mic yang ada di sini nih. Kalau kalian lihat, ini aku akan berbicara dari sini. Nah, nanti di sini akan terlihat nih. Ini segini ya teman-teman ya. Di sini kalau kalian lihat di sini ya. Oke, kita akan coba bicara. Tes. Kalian lihat di situ. Nah, artinya apa? Ini sudah menggunakan, kita akan langsung record saja ya teman-teman. Kita akan record ini 3, 2, 1. Nah, ini merupakan perekaman menggunakan LumaFusion di Chromebook dengan ini tak taruh di sini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, kalian bisa lihat di situ suaranya jadi agak pelan ya. Ketika aku dekatkan lagi, tes, suaranya jadi agak lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, kita akan coba stop. Oke. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita akan lihat di sini ya. Di sini kita ubah di speaker out. Oke, internal. Kita akan lihat di sini untuk hasilnya. Oke teman-teman, kita close ya. Sudah selesai. Jadi itu artinya berhasil teman-teman. Ini saya tunjukkan salah satu perbedaan ini teman-teman. Jadi untuk menambah ini ya pemahaman. Nah, ini adalah mic wireless teman-teman. Mic wireless yang dia itu bisa dicolok. Dia ada 3 teman-teman di sini. Ada Type C, terus ada 3,5, terus ada Lightning.
Nah, artinya apa? Dia ada beberapa port nih. Port ini ibaratkan saja ketika kalian itu beli ini tadi nih, teman-teman, portnya itu, teman-teman. Nah, kalian beli kayak ginian, teman-teman. Ibaratkan kayak gitu. Karena di sini itu dia sudah terdapat chip itu tadi, teman-teman. Ya. Itu dia udah ada DAC-nya di dalam sini gitu ya. Dimana di sini dia memiliki 3 konektor ini gitu ya, teman-teman. Artinya konektor menuju ke perangkat yang dituju tadi, entah itu smartphone, laptop, ataupun perangkat lainnya seperti action kamera misalnya kayak gitu. Dan di sini aku akan tunjukkan pada kalian ketika kita menggunakan ini, teman-teman, dengan perangkat yang dia itu sudah ada DAC yang di dalamnya. Kita akan pakai ini ya, seperti ini yang murah, yang paling murah ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita akan langsung hubungkan ke type C. Ini sorry ya, ini agak panjang memang untuk videonya, kalian bisa skip aja kalau misalnya di sini. Nah, ini ya, teman-teman, kita akan masukkan ke sini ya, type C. Nah, seperti ini. Oke, dan ini kita nyalakan ya, teman-teman. Kita nyalakan. Nah, seperti ini udah nyala. Dan kalau kalian lihat di sini, oke, bentar, ini belum kelihatan ya kalau di situ ya. Kita akan coba lihat di sini ya. Kita pakai rekam. Tes. Nah, aduh, oke, ternyata tidak bisa, teman-teman. Ya, tidak bisa. Artinya apa? Artinya di sini dia ini berarti terpisah modelnya, teman-teman. Dia terpisah. Jadi untuk ini, untuk ke jalur yang ada di sini itu ya, jalur ke 3,5 mm itu dia harus menuju ke jalur 3,5 mm juga, teman-teman. Seperti itu. Ini berarti ini terpisah modelnya. Jadi dia tidak bisa langsung dicolokkan ke situ. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di sini kita langsung pasang di sini ya, teman-teman. Ini ya, ke type C-nya langsung. Seperti ini, maka dia akan langsung eksternal. Artinya berarti di sini memang terpisah ini di sini. Jadi konverternya itu terpisah. Dan ini sudah ada DAC di sini gitu ya, teman-teman. Makanya dia bisa gitu ya, dia bisa menggunakan ini. Ini adalah mic wireless. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi oke, nice. Jadi seperti itu. Jadi semua perangkat itu kalau misalnya di sini kalian beli mic wireless sekalipun yang memang dia memakai kayak gini ataupun dia memakai kayak gini ya, memakai type C, tetapi kenapa kok itu tidak bisa digunakan di smartphone? Ya karena di situnya tidak ada DAC-nya itu, teman-teman ya. Jadi smartphone-nya tidak di perangkat mikrofon wireless kalian itu tidak ada DAC-nya itu tadi, sehingga tidak bisa digunakan di smartphone kalian. Makanya kadang ada yang bilang kok saya memiliki perangkat yang sama. Ya karena mirip-mirip ya, teman-teman ya, mic wireless, tetapi kenapa kok ini tidak bisa digunakan di smartphone saya padahal sama-sama type C? Ya karena itu tadi, mic wirelessnya itu ya di sini untuk bagian receivernya itu dia tidak ada DAC-nya gitu ya, dan kalian colokkan ke sini ke type C seperti itu. Kecuali kalau misalnya kalian beli yang ya itu pakai analog kayak gini dan di smartphone kalian itu ada analog semacam ini, maka dia bisa langsung digunakan kayak gitu. Ini pun juga dia tidak bisa langsung dicolokkan ke sini ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Ini nggak bisa ya, teman-teman ya. Dia harus pakai dia nggak bisa, teman-teman, langsung dicolokkan kayak gini. Dia harus pakai untuk ini ya, untuk konversi juga. Dia harus pakai adapter yang ke ini. Ini kan ruasnya cuma 2, teman-teman. Ke yang ruas 3. Karena ini cuma 1 doang. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, jadi ini tidak bisa langsung dicolokkan ya di port 3,5 mm, jadi harus di convert ke sini ya, ke 3. Nah, seperti itu. Jadi dipisah jalurnya, atau kalian bisa pakai splitter kayak gitu. Dan ini kalian colokkan ke bagian mic-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini ruasnya cuma 2. Jadi kalian perlu hati-hati ya. Kalian bisa, ketika kalian colokkan ke situ, ini tetap nggak bisa, teman-teman. Kalian harus pakai splitter kayak gitu, teman-teman. Atau kalian pakai converter untuk ini adaptasinya. Oke.
ruas 3 karena ini untuk audio mic dan untuk dua sumber ya, mic dan speaker. Oke. Finally teman-teman, di sini satu tambahan lagi. Kalau kalian lihat ini kita pernah bahas juga. Ini adalah mic kabel yang dia itu support. Ini udah ada DAC-nya teman-teman di sini. Mic yang sudah ada DAC-nya. Nah, di bagian sini nih. Sehingga ini kita bisa gunakan di smartphone secara langsung. Kalian bisa colokkan ke sini nih, ke type C-nya. Nah ini ya, premiumnya biasanya kayak gini ya. Ini tidak ada kayak gininya tadi teman-teman. Tuh, dia bisa bolak-balik ya. Berbeda dengan yang ini. Berbeda dengan yang ini teman-teman. Nah ini yang kayak gini, beda banget ya, kayak gini. Oke, langsung colok, dia langsung terhubung. Tuh langsung eksternal ya teman-teman, eksternal mic ya. Discard. Tuh dia langsung eksternal mic ya teman-teman, seperti itu. Artinya ya itu tadi di sini udah ada DAC-nya itu tadi teman-teman. Sehingga di sini ketika aku ngomong ini tidak di sini tetapi di sini. Tuh kalian lihat. Nah, dan ini walaupun ini cuma mic saja tetapi di sini sudah bisa langsung kita colok kayak gini. Tetapi memang kelemahan untuk ketika kalian pakai ini cuman ada mic-nya saja, kalian tidak bisa monitoring ya, monitoring hasilnya. Nanti ketika kalian tuh pengen mendengarkan hasil, kalian harus copot dulu ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu kelemahan ketika ini hanya digunakan untuk tunggal, ini hanya untuk mikrofon saja. Berbeda dengan yang ini tadi ya, yang kita gunakan ke earphone kayak gini, karena earphone itu dia bisa untuk speaker dan dia juga bisa buat mikrofon seperti itu. Jadi buat mic sama buat speaker. Nah, lalu bagaimana dengan perangkat lainnya teman-teman? Yang ini kita tunjukkan yang kita miliki ya teman-teman. Jadi untuk mengclearkan pembahasan ini, nanti kalau misalnya kalian butuh pembahasan yang lebih singkat, mungkin nanti akan kita singkat pembahasannya langsung ke inti ya teman-teman. Tapi di sini kalau kalian butuh penjelasannya lebih panjang dan langsung pembuktian, ya ini dia teman-teman. Kita udah coba buktikan kepada kalian satu persatu tadi dengan perangkat yang kita miliki teman-teman, seperti itu. Dan ini DJI Action 2. Kalian lihat di sini, ini dia hanya bisa Type C ya. Dan kita juga pernah bahas teman-teman, ini tidak bisa sembarangan kita pakai kayak gini teman-teman, seperti ini. Ini tidak bisa. Jadi karena ini cuman digital saja, dia tidak ada DAC yang ada di dalamnya gitu ya. Di sini tidak ada seperti itu, sehingga kita butuh perangkat yang memang dia sudah ada. Itu tadi konverternya itu tadi teman-teman, chip konverternya. Nah seperti itu, sehingga kita pernah bahas juga, kita udah pernah coba pakai ini dan itu work well. Dan ketika kita gunakan itu untuk DJI Action 2 dan kita mau memakai ini teman-teman, nah ini untuk penutup ya teman-teman ya. Ini kan bukan perangkat smartphone ataupun perangkat yang kayak laptop kayak gini ya. Ini perangkat kamera teman-teman, dan ini aku tunjukkan secara langsung. Nah seperti ini teman-teman, kita tunjukkan ini udah ada DAC-nya ya teman-teman ya. Ini mesti kemungkinan besar bisa teman-teman, seperti itu. Kita akan colokkan langsung ke sini ya. Aduh agak ini ya. Bentar. Nah kalian bisa lihat di sini, ini sudah ada tanda eksternal mic-nya masuk. Kita tinggal taruh ininya. Nah kita taruh sumber untuk ininya, outputnya teman-teman. Nah ini kita ke earphone ya teman-teman. Nah kita colokkan seperti ini, dan nah ini dia, kita sudah bisa nih kayak gini teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa langsung menggunakan ini aku akan coba ketuk-ketukan ya. Tuh kalian lihat di sini, tuh kan dia bereaksi teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan earphone kita untuk kita gunakan DJI Action 2 ini teman-teman, seperti itu ya, dengan bantuan konverter ini tadi ya, DAC-nya dengan Type C ke 3,5 mm atau ke 3,5 mm ke Type C, dimana ini sudah tersedia chip DAC-nya teman-teman, seperti itu. Dan ini berhasil
Kalian bisa lihat di sini. Dan apakah ini bisa digunakan untuk monitoring juga? Kita akan coba lihat. Kita akan rekam dulu teman-teman. Oke, kita akan rekam. Kalian akan lihat di sini. Ini kita rekam pakai HP ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat kita rekamannya pakai HP smartphone. Dan di sini kita akan coba cek untuk audionya. Tapi sorry tidak bisa ditampilkan ya di sini. Tapi kita akan coba monitoring secara langsung menggunakan ini. Oke, kita akan langsung cek ya teman-teman di sini. Mungkin secara langsung di sini kedengeran nggak? Oke, jadi ketika kalian itu menggunakan ini, kalian bisa langsung monitoring teman-teman. Dimana kalau misalnya di sini kalian tidak memakai kayak gini tuh dia tidak bisa monitoring secara langsung. Ini kita bisa monitoring hasil suaranya juga ya teman-teman. Si DJI Action 2 ini. Oke, kita akan rekam, kalian akan lihat ya. Kalau kalian lihat kita rekamannya pakai HP smartphone. Dan di sini kita akan coba cek untuk audionya. Tapi sorry tidak bisa ditampilkan ya di sini. Tapi kita akan coba monitoring secara langsung menggunakan ini. Oke, intinya ini bisa teman-teman. Jadi kita bisa cek audio secara langsung. Cuman kelemahannya adalah gini. Kelemahannya adalah ketika kalian itu menggunakan Type-C ini, otomatis kan ini menggunakan daya juga ya teman-teman. Artinya ini nanti akan mengurangi waktu perekaman kalian nih, karena ini menggunakan baterai ya teman-teman ya. Ketika kalian itu merekam menggunakan ini, aku udah alami sendiri teman-teman. Jadi ketika aku menggunakan kayak gini, menggunakan mic itu akan berkurang nih durasi maksimal dari si baterai ini teman-teman ya, untuk satu kali perekaman ya. Jadi ketika aku tanpa baterai itu bisa agak lama banget, bahkan 1 jam lebih gitu ya. Kita bisa rekam dengan ini ya, dengan catatan ini full semua teman-teman awalnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ketika aku pakai ini tuh biasanya nggak sampai gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi memang ada loss energi yang ada di sini, dimana ini yang digunakan untuk ini walaupun tidak besar tetapi itu tetap ada gitu ya teman-teman. Dan ketika kalian pakai headset ini itu kalian bisa kalian monitoring, dan tentu hasilnya nanti akan menyesuaikan dari perangkat kalian juga teman-teman, perangkat kalian ini konverternya gitu ya. Dan ini juga pengaruh ya. Jadi kualitas dari mic-nya ini juga berpengaruh teman-teman, seperti itu bro. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita seputar untuk audio tadi teman-teman. Dan ini salah satu yang recommended juga, tetapi harganya murah. Mungkin nanti kalau aku coba carikan di marketplace teman-teman di sini. Dan ya seperti biasa ya, ketika kalian ngeklik di situ mungkin aku akan mendapatkan penghasilan dari situ, walaupun nggak banyak tetapi ya tetap ada. Wah, itu tergantung juga teman-teman dari pihak sellernya. Kalau misalnya masih dia memberikan persenan ya tetap ada, kalau enggak ya sudah nggak ada gitu ya. Itu sih teman-teman. Dan mungkin nanti kita akan coba untuk coba carikan yang lain juga gitu ya teman-teman, karena di sini memang tidak hanya ini aja gitu ya, tidak hanya ini aja gitu ya online. Ini adalah salah satu contoh saja teman-teman, karena ada banyak banget, apalagi ada juga yang harganya bahkan lebih dari itu. Yang jelas di sini kalian bisa tentukan dari harga nih teman-teman. Kalian bisa coba walaupun itu tidak menjadi salah satu patokan yang pasti, karena kalian juga perlu hati-hati dan jeli juga di marketplace itu. Kadang ada yang misalnya jual kayak gini padahal ini jelas-jelas nggak ada DAC-nya kayak gitu, dijual mahal gitu ya kan. Orang yang nggak tahu dia akan bisa tertipu juga gitu ya teman. Yang namanya penjual kan kita juga tidak bisa ini ya, itu di luar kendali kita ya. Tiap orang itu memiliki pilihannya masing-masing teman-teman. Jadi bagaimana cara dia mencari rezeki pun juga itu masing-masing ya teman-teman, seperti itu bro. Dan ini salah satu untuk membantu teman-teman agar tidak salah ya. Jadi agar tidak salah dalam membeli, sehingga nantinya teman-teman bisa gunakan gitu ya, langsung gunakan, jadi tidak mubadir gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Dan gitu 3,5 mm out. Ini juga ini yang belum tak coba sebenarnya yang speaker ya, cuman sama aja, kalian bisa coba sendiri, itu mesti bisa teman-teman, mesti bisanya gitu ya. Speaker ataupun yang mana ya, speaker gitu ya, speaker yang dia pakai 3,5 mm gitu ya teman-teman, seperti itu bro.
Oke teman-teman, semoga ini pembahasan kita kali ini itu bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya BTW itu aku lupa dulu di mana pokoknya teman-teman. Aku biasanya kayak gini. Jadi pas di sini kita pas ada waktu luang, kita coba buatkan ya ini. Nanti kalau misalnya ketemu mungkin kita akan coba pin deh ya untuk penanya yang ini gitu, yang menanyakan hal ini gitu ya, tentang ini kenapa kok punyaku aku beli itu nggak bisa kayak gitu, dan itu salah satu dari ini gitu ya teman-teman. Jadi pembahasan cikal bakal dari pembahasan ini juga gitu ya teman, seperti itu. Dan thank you buat yang sudah mungkin menceritakan permasalahannya sehingga kita bisa menyelesaikannya seperti ini dengan pengetahuan yang kita miliki teman-teman, seperti itu bro. Dan ini udah jam berapa nih? Jam 2 pagi ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita masuk ke ya bebas ya ini ya teman-teman. Tadi untuk menutup durasi seperti itu. Dan itu tadi adalah pembahasan tentang seputar koneksi audio. Itu lebih ke, walaupun koneksi audio itu sebenarnya banyak banget ya, ada berbagai macam lagi. Tidak hanya itu, tetapi itu yang lebih ke gadget ya, seperti itu. Dimana sekarang memang transformasi teknologi itu sangat cepat banget teman-teman. Apalagi untuk yang tadi ya, untuk seputar audio saja itu tadi juga di smartphone itu juga ada ya, dipangkas-pangkas juga. Yang tadinya itu ada tersendiri ya untuk 3,5 mm, ternyata udah mulai ada juga yang sudah dihapus gitu ya, artinya hanya type C saja gitu ya. Dan ya kita nggak tahu ya itu apakah untuk memangkas harga ataupun biaya produksi dan lain sebagainya, ataupun ada kebutuhan lainnya seperti itu. Karena kalau misalnya di compare itu memang ada yang terbaru juga masih ada itu, dan harganya lebih mahal juga ada port 3,5 mm nya gitu ya. Nah, tetapi memang kalau misalnya itu tadi ya sebenarnya kan sesuatu yang bisa dibilang kalau misalnya kita tahu itu sebenarnya gampang ya, mudah teman-teman. Jadi kita bisa langsung cari aja di marketplace. Tapi di sini kita memposisikan kalau misalnya memang tidak tahu gitu ya, karena tiap orang itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya kayak gitu. Dan di sini kita mengcover yang memang benar-benar tidak tahu gitu ya di situ. Dan ya seperti biasa ya, kalau misalnya kalian itu suka dengan video-video kita itu bisa like, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak masalah gitu. Oke, seperti itu. Karena memang ya kita nggak tahu ya teman-teman, kita nggak tahu kalau misalnya di situ untuk pemangkasan juga ya, pemangkasan dari segi biaya produksi. Karena memang untuk membuat sebuah tipe atau sebuah keluaran baru kayak gitu juga tidaklah murah teman-teman, karena di luaran sana itu ya namanya pabrik semacam ini yang menghasilkan teknologi kayak smartphone, kayak laptop kayak gitu, mereka juga memiliki banyak sekali negosiasi gitu ya teman-teman ya. Negosiasinya banyak banget karena di situ untuk membuat satu produk itu butuh berbagai macam part teman-teman. Jadi tidak bisa sendiri gitu ya. Misalnya di sini ya dari katakanlah dari suatu brand gitu ya, dia menerbitkan satu merek atau model smartphone kayak gitu. Tentu kan untuk membuat sebuah smartphone itu kan ada prosesor, terus ada kamera, jadi brand kamera sendiri, terus ada juga untuk motherboardnya dan lain sebagainya. Dan itu butuh banget itu teman-teman. Itu butuh banyak sekali kontrak, banyak sekali kerjasama dengan yang lainnya gitu ya, terutama dengan perusahaan-perusahaan lainnya semacam kayak prosesor ya. Kalau di smartphone itu kan ada MediaTek, ada Snapdragon kayak gitu kan. Tentu kan juga kalau misalnya sebuah brand itu dia akan membuat sebuah model baru, dia akan itu tadi teman-teman, dia akan langsung kerjasama dengan brand yang memang dituju gitu ya, misalnya MediaTek kayak gitu untuk prosesornya kayak gitu, seperti itu. Memang untuk yang perusahaan-perusahaan besar ya kayak macam Asus, terus kayak apalagi ya kayak Sony kayak gitu, yang rakit sendiri gitu ya, rakit dari dan kerjasama dengan berbagai macam brand, dan itu memang tidaklah gampang, tidak murah juga gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman itu adalah salah satunya gitu loh, salah satunya. Walaupun memang ada beberapa brand yang memang dia hanya mengganti merek aja ya teman-teman ya, dan itu memang dari segi cost, dari segi produksi memang itu lebih murah gitu ya, karena cuma ganti merek ya. Oke, jadi
ya kita tidak bisa maido juga dengan hal itu kalau misalnya di sini tidak ada itu ya, karena memang mungkin kemungkinan ya ada harga ada rupa juga ya, kayak tadi yang aku tujukan juga tadi teman-teman di pembahasan itu kan ada beberapa ponsel yang flagship ya, flagship itu dia sudah mendukung, udah ada DAC nya di Type C. Jadi kalau kalian itu colokkan ke Type C nya sudah, kalian tidak perlu pakai perangkat konverter lagi gitu ya teman-teman, seperti itu sudah bisa gitu. Aku lihat-lihat itu ada juga yang dari brand apa ya, Xiaomi ya, Xiaomi itu ada ya, Xiaomi 12 atau apa ya, di marketplace kayaknya ada yang bilang itu bisa, tapi aku nggak tahu ya teman-teman ya. Aku pas lihat-lihat di situ ya, di sebuah ini itu bisa kayak dia pakai Xiaomi gitu ya, di Xiaomi itu ada ya bisa. Nah seperti gitu, kalian bisa cek sendiri ya Xiaomi 12 itu berapa itu harganya, aku kurang update untuk itu. Dan ya kayaknya udah durasinya udah selesai, dan ya sementara sebelum kita bisa monetisasi kita seperti ini dulu teman-teman. Jadi itu untuk durasi dan monetisasi dari video ini sebelum kita bisa monetisasi bro.